Sangkuni adalah salah satu tokoh antagonis dalam kisah Mahabharata, yang juga populer dalam versi wayang kulit di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang licik, manipulatif, dan penuh tipu daya. Nama aslinya adalah Saubala, dan ia berasal dari kerajaan Gandhara, yang kini dikenal sebagai wilayah di sekitar Afghanistan dan Pakistan. Asal-usul Sangkuni. Sangkuni adalah putra dari Raja Subala, Raja Gandhara, dan ia adalah saudara dari Gandhari, ibu para Kurawa. Hubungan keluarganya dengan Gandhari membuat Sangkuni memiliki kedekatan dengan para Kurawa, khususnya Duryodhana, putra sulung Kurawa. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa Sangkuni menyimpan dendam terhadap keluarga Kuru. Dendam ini berawal ketika Gandhari jodohkan dengan Desarata, seorang pangeran buta dari Hastinapura. Keluarga Gandhara merasa bahwa perjodohan ini adalah penghinaan, karena Gandhari yang cantik dan berbudi luhur, dinikahkan dengan seorang pria cacat. Selain itu, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa keluarga Subala pernah dipermalukan dan dihancurkan oleh Hastinapura, sehingga Sangkuni bersumpah untuk menghancurkan dinasti Kuru dari dalam. Karakteristik dan peran kecerdasan dan licik. Sangkuni dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas, namun kecerdasannya sering digunakan untuk niat buruk. Ia adalah ahli strategi yang mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuannya. Pengaruh pada Kurawa Sangkuni adalah penasihat utama para Kurawa, terutama Duryodhana. Ia memanfaatkan Duryodhana sebagai alat untuk melawan Pandawa. Banyak rencana jahat yang dilakukan Kurawa merupakan ide Sangkuni, termasuk usaha mencelakai Pandawa di rumah lilin dan mengusir mereka melalui permainan dadu. Ahli permainan dadu. Salah satu momen paling terkenal dalam kisah Mahabharata adalah ketika Sangkuni memainkan peran penting dalam permainan dadu antara Pandawa dan Kurawa. Ia menggunakan dadu yang dimanipulasi untuk memastikan kemenangan Kurawa, yang menyebabkan Pandawa kehilangan semua harta, kerajaan, dan bahkan istri mereka, Draupadi. Kejadian ini menjadi pemicu utama perang Baratayuda. Kepribadian dalam wayang kulit. Dalam versi wayang kulit Jawa, Sangkuni sering digambarkan sebagai sosok yang licik, bermulut manis, dan pandai berbohong. Ia memiliki suara yang khas, seringkali terkesan menggelitik, sehingga meskipun antagonis, ia juga memberikan unsur hiburan dalam cerita wayang. Penggambaran fisik Sangkuni biasanya digambarkan sebagai pria kurus, dengan wajah yang memancarkan kelicikan. Dalam wayang kulit, ia sering memiliki mata sipit, hidung panjang, dan tubuh kecil yang melambangkan sifat manipulatif dan oportunisnya. Akhir hidup Sangkuni menemui ajalnya dalam perang Baratayuda, perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Ia terbunuh oleh Bima, salah satu Pandawa, yang menghancurkan tubuhnya dengan penuh kemarahan. Kematian Sangkuni menandai kehancuran strategi dan kekuatan Kurawa, yang pada akhirnya kalah dalam perang tersebut. Simbolisme dalam budaya dan cerita, Sangkuni sering digunakan sebagai simbol dari kecerdasan yang disalahgunakan, pengkhianatan, dan niat buruk yang akhirnya membawa kehancuran. Ia juga menjadi pelajaran bahwa tipu daya dan niat jahat pada akhirnya tidak akan menang melawan kebenaran. Sangkuni adalah salah satu karakter paling kompleks dalam Mahabharata, karena di balik kelicikannya, ia juga memiliki latar belakang yang tragis dan motif dendam yang membuat tindakannya lebih bermakna. Ikuti terus kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat.